Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan podcast mengenai film A Beautiful Mind. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sokyal Furqan Watnil, NIM akhir 036 sebagai narasumber 1. Perkenalkan, nama saya Ganesha Syakira Rizkia dengan akhir NIM 057, saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Nopianti dengan NIM akhir 049. Di sini saya berperan sebagai host. Perkenalkan, nama saya Syara Angelika Wibowo, NIM akhir saya 064. Di sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Putri Virginia dengan NIM akhir 1070. Di sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Holidina Diva Sahli dengan NIM akhir 042. Di sini saya sebagai narasumber 2. Oke, jadi aku akan langsung nanya ke pertanyaan yang pertama. Ini mengenai latar belakang. Jadi, siapa sih tokoh utama yang ada di A Beautiful Mind? Tokoh utama di Beautiful Mind itu namanya John Nash. Dia itu seorang jenius matematika ya, seorang ilmuwan gitu. Tapi walaupun dia seorang ilmuwan, dia itu mempunyai penyakit skizofrenia. Oke, untuk pertanyaan kedua, gimana sih penggambaran kehidupan sosial Jonas selama ia berkuliah? Selama dia berkuliah, jadi Jonas itu dia kuliah di Princeton. Ya. Selama dia kuliah itu dia sudah menunjukkan bakat yang sangat luar biasa ya di bidang matematika itu. Cuman karena penyakit skizofrenia ini, kehidupan sosialnya itu jadi terganggu. Dia jadi jarang bersosialisasi dan susah berkomunikasi sama teman yang lain. Berarti udah dari kecil ya skizo ini? Iya, udah kecil. Oke. Dari kecil. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa diagnosis gangguan mental yang dialami oleh Jonas berdasarkan sudut pandang psikologi? Kalau berdasarkan sudut pandang psikologi, gangguan mental yang dialami Jonas itu namanya skizofrenia paranoid. Dia itu membuat realitas sendiri yang tidak nyata. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana halusinasi Jonas digambarkan visual dalam film tersebut? Di film itu, halusinasi Jonas itu dia gambarkan dengan membuat karakter-karakter yang tidak nyata. Contohnya ada Charles dan juga agen pemerintah. Dia juga membuat situasi di mana dia itu sedang bekerja sama dengan agen pemerintah untuk melawan kejahatan. Padahal sebenarnya tidak. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, aku tuh mau tanya, kenapa sih Jonas tuh mengalami gangguan yang dimana dia tuh nggak bisa membedain antara halusinasi dan realita? Itu sih karena Jonas ini, karena dia tuh seorang ilmuwan matematika ya. Dia itu selalu mengerjakan soal matematika. Akhirnya itu dia ke bawah stres dan juga dia ingin pelarian lah, sebagai bentuk pelarian dari stres itu dia membuat realitas sendiri di mana dia bisa mengekspresikan dirinya seperti itu kira-kira. Berarti emang itu tuh yang dialaminya tuh karena diri sendirinya, karena emang perilaku yang sebelumnya gitu. Ya, pelarian jatuhnya. Pelarian. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku pengen tahu apa sih dampak yang dialami sama Jonas dalam mentalnya gitu. Dampaknya itu sangat berpengaruh ya ke dampak kehidupannya ya. Pertama tuh pekerjaannya jadi sulit, terus sama hubungan sama keluarganya juga jadi hancur. Dimana kita bisa lihat itu istrinya sampai harus membawa Jonas di rumah sakit jiwa ya, buat ditangani. Berarti dari sana kita bisa tahu kalau misalkan kehidupan Jonas tuh udah gak selayaknya orang-orang hidup seperti biasa ya. Layak. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dengan narasumber kedua kita. Aku mau nanya nih, gimana sih peran Aliciana sebagai istrinya seorang Jonas yang mengalami gangguan tersebut? Perannya pasti sangat penting banget ya, Kak Virgi. Jadi di mana si Jonas ini harus banget, butuh banget teman nyata yang benar-benar ngebantu diri dia untuk bisa ngebedain mana nyata dan mana halusinasi yang udah dibuat sama Jonas ini. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa sih bentuk dukungan emosional Aliciana yang sebagai istrinya kepada Jonas yang suaminya yang mengidap gangguan tersebut? Kalau dari film ya aku lihat itu si Alicia itu berusaha keras banget untuk sabar pastinya sama suami. Kayak dia kayak mengasih kepercayaan kalau aku bisa bantu kamu untuk sembuh, aku di sini ada untuk kamu gitu, kayak kasih sayang, cinta yang nyata, terus kayak ngasih kayak ini kayak
ini loh detak jantung yang nyata dengan halusinasi kamu tuh nggak pernah ada. Ini loh rasa kasih sayang yang aku berikan, yang halusinasi kamu hanya memberikan kayak kepanikan aja gitu. Jadi peran dukungan emosional itu tuh biar si suaminya bisa ngebedain antara yang nyata sama yang enggak gitu. Iya kayak gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu pelajaran apa sih yang bisa dipetik dari keseluruhan cerita A Beautiful Mind terkait tentang perjuangan dan kekuatan cinta? Dilihat istrinya sangat begitu tulus ya ngedampingin suaminya. Jadi pelajaran yang dapat kita petik itu selain sabar ya, terus juga ada harapan untuk kembali hidup walaupun nggak sepenuhnya normal kayak orang-orang banyakan ya gitu. Terus dari cinta yang nyata kayak Alicia ngasih ke si Jonas ini memang luar biasa sih. Selain cintanya juga kesabaran dan pasrahnya dia untuk bisa sembuh si suaminya ini dari penyakitnya itu benar-benar layak banget diacungin jempol ya. Kayak tulus banget gitu ya nemenin setiap perjalanan suaminya, pengobatannya gitu. Iya. Nah, setelah kita tadi podcast dari awal sampai akhir, ada nggak sih kesadaran psikologi yang kamu dapetin dari film ini? Kesadaran psikologisnya itu ya kita harus mampu membedakan dan mengendalikan mana itu imajinasi kita yang kita bikin, mana itu yang nyata yang sekarang kita laluin. Terus juga kita harus bisa menyikapi realistis yang kalau misalkannya sesuatu belum terjadi itu kita jangan panik dulu gitu. Terus kalau misalnya yang udah terjadi yang ataupun nanti bakal terjadi itu tuh kita menyikapinya dengan kayak santai dulu lah gitu, kayak jalanin aja gitu ya kan. Arti kita harus ngejalanin hidup tuh let it flow gitu ya. Jadi kayak ya udah santai aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah banyak paniknya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari podcast kami tentang film A Beautiful Mind. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.